Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berbahagia untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang terdiri atas 5 orang mahasiswa. Pertama, apakah stratifikasi sosial itu? Menurut Surjono Sukanto 1982, di dalam setiap masyarakat, dimanapun selalu dan pasti mempunyai sesuatu yang dihargai. Sesuatu yang dihargai di masyarakat bisa berupa kekayaan, ilmu pengetahuan, status haji, status darah biru, atau keturunan dari keluarga tertentu yang terhormat. Sedangkan Pitirim Asorokin mengemukakan bahwa stratifikasi sosial itu adalah pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat atau hierarki. Perwujudannya adalah adanya kelas-kelas tinggi dan kelas yang lebih rendah. Berdasarkan kedua pendapat ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa stratifikasi sosial itu adalah pembedaan posisi seseorang atau kelompok dalam kedudukannya yang berbeda-beda secara vertikal di dalam masyarakat. Pembedaan posisi seseorang atau kelompok dalam kedudukannya dalam masyarakat biasanya didasarkan pada lapisan-lapisan dalam masyarakat. Nah, bentuk konkret lapisan-lapisan dalam masyarakat tersebut bermacam-macam. Namun pada prinsipnya bentuk-bentuk tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam 3 macam kelas, yaitu yang pertama kelas yang didasarkan pada faktor ekonomis, yang kedua yaitu kelas yang didasari pada faktor politis, dan yang ketiga yaitu kelas yang didasarkan pada jabatan-jabatan tertentu dalam masyarakat. Ketiga bentuk tersebut biasanya saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Misalnya mereka yang termasuk lapisan tertentu atas dasar politis biasanya menduduki lapisan tertentu. Pula dalam lapisan atas dasar ekonomis biasanya mereka juga menduduki jabatan-jabatan tertentu dalam masyarakat. Oleh karena itu, sistem lapisan dalam masyarakat itu bersifat kumulatif, kendati tidak semua demikian karena hal itu sangat bergantung pada sistem nilai yang berkembang dalam suatu masyarakat. 2. Karakteristik stratifikasi sosial. Secara rinci, ada 3 aspek yang merupakan karakteristik stratifikasi sosial. Yang pertama, perbedaan dalam kemampuan atau kesanggupan. Anggota masyarakat yang menduduki strata tinggi tentu memiliki kesanggupan dan kemampuan yang lebih besar dibandingkan dengan anggota masyarakat yang di bawahnya. Contohnya, 2 pegawai negeri yang berbeda golongan. Pegawai negeri dengan golongan 4 kebanyakan mampu membeli mobil. Sedangkan akibat keterbatasan gaji yang diperolehnya, seorang pegawai negeri golongan pertama dan kedua tentu hanya akan sanggup membeli sepeda atau sepeda motor saja. Karakteristik yang kedua yaitu perbedaan dalam gaya hidup atau lifestyle. Gaya berpakaian merupakan salah satu dari gaya hidup. Hal lain yang termasuk gaya hidup adalah tempat makan dan makanan yang dimakan. Misalnya seorang direktur sebuah perusahaan, selain dituntut selalu berpakaian rapi, mereka biasanya juga melengkapi atribut penampilannya dengan aksesoris-aksesoris lain untuk menunjang pemantapan penampilan seperti memakai dasi, bersepatu mahal, berolahraga tenis atau golf, memakai pakaian merek terkenal, dan perlengkapan-perlengkapan lain yang sesuai dengan statusnya. Seorang direktur perusahaan yang berpakaian kumal besar kemungkinan akan menjadi perbincangan. Begitupun sebaliknya, seorang bawahan yang berperilaku seolah-olah direktur tentu saja akan menjadi bahan cemoohan. Dan karakteristik yang ketiga yaitu perbedaan dalam hak dan akses dalam memanfaatkan sumber daya. Masyarakat yang menduduki lapisan atas akan semakin banyak fasilitas dan hak yang diperoleh. Sementara masyarakat lapisan bawah dan tidak menduduki jabatan strategis apapun akan sedikit mendapatkan hak dan fasilitas.
Unsur-unsur stratifikasi sosial. Dalam teori sosiologi, unsur-unsur sistem pelapisan sosial dalam masyarakat terbagi menjadi dua. Yang pertama, kedudukan, dan yang kedua adalah peran. Untuk lebih jelasnya, mari kita bicarakan mengenai unsur tersebut. Yang pertama, kedudukan. Kedudukan seringkali dibedakan dengan kedudukan sosial. Kedudukan adalah sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial, sehubungan dengan orang lain dalam kelompok tersebut, atau tempat suatu kelompok sehubungan dengan kelompok-kelompok lain di dalam kelompok yang lebih besar lagi. Adapun kedudukan sosial adalah tempat seseorang secara umum dalam masyarakat sehubungan dengan orang lain dalam arti lingkungan pergaulannya, prestisenya, hak-hak, dan kewajiban-kewajibannya. Namun, untuk mendapatkan pengertian yang mudah kedua istilah tersebut akan digunakan dalam pengertian yang sama, yaitu kedudukan atau status. Oleh karena kedudukan sering diartikan sebagai tempat seseorang dalam suatu pola atau kelompok sosial, maka seseorang dapat pula mempunyai beberapa kedudukan sekaligus. Hal ini disebabkan oleh seseorang biasanya ikut dalam beberapa pola kehidupan atau menjadi anggota dalam berbagai kelompok sosial. Oleh karena itu, Pitirim Sorokin membuat ukuran status untuk mengukur status seseorang lebih terperinci. Yang pertama, jabatan atau pekerjaan. Yang kedua, pendidikan dan luasnya ilmu pengetahuan. Yang ketiga, kekayaan. Yang keempat, politis. Yang kelima, keturunan. Dan yang keenam adalah agama. Status pada dasarnya dapat dibedakan dalam dua jenis, yakni yang bersifat objektif dan subjektif. Jabatan sebagai direktur merupakan posisi status yang bersifat objektif, dengan hak dan kewajiban yang terlepas dari individu. Sementara itu, yang dimaksud status yang bersifat subjektif adalah status yang menunjukkan hasil dari penilaian orang lain, di mana sumber status yang berhubungan dengan penilaian orang lain tidak selamanya konsisten untuk seseorang. Dalam masyarakat, seringkali kedudukan dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, ascribed status. Status ini diartikan sebagai kedudukan seseorang dalam masyarakat tanpa memperhatikan perbedaan seseorang. Kedudukan tersebut diperoleh karena kelahiran. Misalnya, kedudukan seorang anak seorang bangsawan adalah bangsawan pula. Seorang anak dari kasta Brahmana juga akan memperoleh kedudukan yang demikian. Yang kedua, achieve status, yaitu kedudukan yang dicapai oleh seseorang dengan usaha-usaha yang sengaja dilakukan, bukan diperoleh karena kelahiran. Kedudukan ini bersifat terbuka bagi siapa saja, tergantung dari kemampuan dari masing-masing orang dalam mengejar dan mencapai tujuannya. Misalnya, setiap orang bisa menjadi dokter, hakim, guru, dan sebagainya, asalkan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Di samping kedua kedudukan tersebut, seringkali dibedakan lagi satu macam kedudukan, yaitu assignment status, kedudukan yang diberikan. Assignment status sangat erat hubungannya dengan achieve status, artinya, suatu kelompok atau golongan memberikan kedudukan yang lebih tinggi kepada seseorang karena telah berjasa kepada masyarakat. Unsur yang kedua yaitu role. Role atau peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan. Artinya, seseorang telah menjalankan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut telah melaksanakan suatu peran. Keduanya tak dapat dipisahkan karena satu dengan yang lain saling tergantung. Artinya, tidak ada peran tanpa status dan tidak ada status tanpa peran. Sebagaimana kedudukan, maka setiap orang pun dapat mempunyai macam-macam peran yang berasal dari pola pergaulan hidupnya. Hal tersebut berarti pula bahwa peran tersebut menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat, serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya. Adapun peran lebih banyak menunjuk pada fungsi, artinya seseorang menduduki suatu posisi tertentu dalam masyarakat dan menjalankan suatu peran. Suatu peran paling sedikit mencakup 3 hal, yaitu yang pertama, peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Yang kedua, peran adalah suatu konsep ikhwal yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat. Yang ketiga, peran dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.
Seiring dengan adanya konflik antar kedudukan, maka ada juga konflik peran atau konflik of role, dan bahkan pemisahan antar individu dan peran yang sesungguhnya harus dilaksanakan, atau role distance. Role distance terjadi apabila si individu merasakan dirinya tertekan, karena merasa dirinya tidak sesuai untuk melaksanakan peran yang diberikan masyarakat kepadanya, sehingga tidak dapat melaksanakan perannya dengan sempurna atau bahkan menyembunyikan diri. Peranan dapat membimbing seseorang dalam berperilaku, karena fungsi peran sendiri yaitu yang pertama memberi arah pada proses sosialisasi, yang kedua pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai, norma, dan pengetahuan, yang ketiga dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat, dan yang keempat menghidupkan sistem pengendali dan kontrol sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat. Klasifikasi peran. Berdasarkan pelaksanaannya, peranan sosial dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama peranan yang diharapkan atau expected roles, merupakan cara ideal dalam pelaksanaan peranan menurut penilaian masyarakat. Masyarakat menghendaki peranan yang diharapkan dilaksanakan secermat-cermatnya, dan peranan ini tidak dapat ditawar dan harus dilaksanakan seperti yang ditentukan. Yang kedua, peranan yang disesuaikan atau actual roles, yaitu cara bagaimana sebenar-benarnya peranan itu dijalankan. Peranan ini pelaksanaannya lebih luas, dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi tertentu. Peranan yang disesuaikan mungkin tidak cocok dengan situasi setempat, tetapi kekurangan yang muncul dapat dianggap wajar oleh masyarakat. Sementara itu, berdasarkan cara memperolehnya, peranan bisa dibedakan menjadi dua. Yang pertama, peranan bawaan atau ascribed roles, yaitu peranan yang diperoleh secara otomatis, bukan karena usaha, misalnya peranan sebagai nenek, anak, dan bupati. Kemudian yang kedua, peranan pilihan atau achieved roles, yaitu peranan yang diperoleh atas dasar keputusannya sendiri. Misalnya, seseorang yang memutuskan untuk memilih kuliah di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga, dan menjadi mahasiswa program studi sosiologi. Dari jenis-jenis peranan yang ada dalam masyarakat, kita dapat mengetahui bahwa setiap orang memegang lebih dari satu peranan. Tidak hanya peranan bawaan saja, tetapi juga peranan yang diperoleh melalui usaha sendiri maupun peranan yang ditunjuk oleh pihak lain. Terjadinya stratifikasi sosial. Terjadinya stratifikasi sosial dalam masyarakat dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu sistem pelapisan yang terjadi dengan sendirinya artinya tanpa disengaja, dan sistem pelapisan yang terjadi karena dengan sengaja disusun untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Lapisan-lapisan dalam masyarakat yang terjadi dengan sendirinya, misalnya lapisan yang didasarkan pada umur, jenis kelamin, kepandaian, dan mungkin dalam batas-batas tertentu berdasarkan harta. Adapun sistem lapisan dalam masyarakat yang sengaja disusun untuk mencapai tujuan tertentu, biasanya berkaitan dengan pembagian kekuasaan dan wewenang yang resmi dalam organisasi formal seperti pemerintahan, perusahaan, partai politik, dan angkatan bersenjata. Secara teoritis diakui bahwa manusia dapat dianggap sederajat, akan tetapi dalam kenyataan kehidupan dalam kelompok-kelompok sosial tidak demikian halnya. Dengan demikian, pembedaan masyarakat ke dalam lapisan-lapisan merupakan gejala universal serta merupakan bagian dari sistem sosial setiap masyarakat. Sifat sistem pelapisan masyarakat tertutup. Suatu sistem stratifikasi sosial dinamakan tertutup sama sekali manakala setiap anggota masyarakat tetap berada dalam status yang sama dengan orang tuanya, dan dinamakan dengan status orang tuanya entah itu lebih rendah ataukah lebih tinggi. Terbuka. Dalam sistem terbuka, setiap masyarakat mempunyai kesempatan untuk berusaha dengan kemampuannya sendiri. Apabila mampu dan beruntung, seseorang dapat untuk naik ke lapisan yang lebih atas, atau bagi mereka yang tidak beruntung dapat turun ke lapisan yang lebih rendah. Menurut kedua pakar ini, stratifikasi dibutuhkan demi kelangsungan hidup masyarakat yang membutuhkan berbagai macam jenis pekerjaan. Tanpa adanya stratifikasi sosial, masyarakat tidak akan terangsang dengan pekerjaan-pekerjaan sulit atau yang membutuhkan proses belajar yang lama dan mahal. Di sini tercakup pengertian bahwa pelapisan sosial itu perlu ada agar masyarakat berfungsi. Sekurang-kurangnya ada hal yang harus dilakukan masyarakat agar stratifikasi sosial dapat berfungsi optimal. Misalnya, 1. Masyarakat harus
menanamkan keinginan untuk mengisi posisi-posisi tertentu pada individu-individu yang sesuai untuk itu. 2. Setelah orang-orang berasa pada posisi-posisi itu, masyarakat harus menanamkan keinginan untuk menjalankan peranan yang sesuai dengan posisi tersebut. Namun, satu hal yang perlu dicatat, tidak selalu posisi yang penting akan memperoleh imbalan yang tinggi, karena di sisi lain, penentuan besar imbalan sebenarnya juga dipengaruhi oleh mudah tidaknya sebuah kedudukan atau posisi itu diisi oleh anggota masyarakat. Pendekatan konflik dengan dipelopori oleh Karl Marx. Pendekatan konflik berpandangan bahwa bukan kegunaan fungsional yang menciptakan stratifikasi sosial, melainkan dominasi kekuasaan. Artinya, menurut pendekatan konflik, adanya pelapisan sosial bukan dipandang sebagai hasil konsensus karena semua anggota masyarakat menyetujui dan membutuhkan hal itu, tetapi lebih dikarenakan anggota masyarakat terpaksa harus menerima adanya perbedaan itu sebab mereka tidak memiliki kemampuan untuk menantangnya. Sistem seleksi di perguruan tinggi, misalnya bagi penganut pendekatan konflik, akan dinilai tidak adil karena cenderung lebih menguntungkan orang-orang dari kelas atas yang lebih mampu membayar biaya kursus di berbagai program bimbingan tes. Dalam berbagai tulisannya, Marx acap mengemukakan bahwa dasar pembentukan kelas sosial bukanlah konsensus, tetapi penghisapan suatu kelas oleh kelas lain yang lebih tinggi. Selanjutnya, cara mempelajari stratifikasi sosial. Menurut Sanden 1979, di dalam sosiologi dikenal 3 pendekatan untuk mempelajari stratifikasi sosial, yaitu pendekatan objektif, yang artinya usaha untuk memilah-milah masyarakat ke dalam beberapa lapisan dilakukan menurut ukuran-ukuran yang objektif berupa variabel yang mudah diukur secara kuantitatif. Yang kedua, pendekatan subjektif, yang artinya usaha untuk memilah-milah masyarakat ke dalam beberapa lapisan dilakukan menurut ukuran-ukuran yang objektif yang berupa variabel yang mudah diukur secara kuantitatif. Yang ketiga, pendekatan reputasional, artinya pelapisan sosial disusun dengan cara subjek penelitian diminta menilai status orang lain dengan jalan menempatkan orang lain tersebut ke dalam suatu skala.